Tuhan, kita langsung membuka firman Allah. Saya masih menyampaikan firman Allah tentang kerinduan. Mari kita buka Mazmur 42. Haleluya. Mazmur 42, pembacaan kita ayat 1 sampai ayat yang kelima. Puji Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Haleluya. Ayat 1 mulai. 1, 2, 3. Untuk pemimpin di luar yang ingat pengajaran dari Torah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? 5. Inilah yang aku ingat sementara bagaimana aku dalam masuk dalam kepada manusia menaruh mereka. Terbanglah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara kembali. Haleluya. Saya jelaskan ayat ini saudara. Ayat 1 katakan Raja Daud memberikan penjelasan tentang kerinduan, diawali dengan untuk pemimpin di luar nyanyian pengajaran Bani Korah. Ini Bani Korah, tetapi diungkapkan oleh Raja Daud tentang kerinduan Bani Korah ini. Memang mereka, tugas mereka adalah pemuji-pemuji. Seperti ada jemaat di sini, ada tim pemuji. Haleluya. Mereka dilatih untuk apa? Menyampaikan pujian kepada Tuhan. Dan ini secara dikatakan bahwa mereka juga dilatih dengan apa? Satu kerinduan kepada Tuhan disampaikan lewat pujian kepada Tuhan. Jadi bukan perorangan, tetapi lewat orang banyak yang dikatakan Bani Korah. Kalau saya dapat katakan, kita jemaat pusaka negara, kita datang di tempat ini, umat Tuhan, kita sampaikan kerinduan kita lewat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita ungkapkan lewat hidup kita, lewat hati kita, lewat kerinduan kita. Ini aku Tuhan, ini kami Tuhan jemaat pusaka negara. Kami menyampaikan pujian kepada Tuhan. Dan inilah pujian kami kepada Tuhan. Semata-mata untuk hanya menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Ada orang bertobat karena dengar pujian. Haleluya. Karena mereka mendengar suara, ada pujian. Mereka lewat, mereka dengar ada pujian yang disampaikan pada Tuhan. Tuhan jamah lewat pujian itu dan mereka percaya kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya pujian itu kita sampaikan kepada Tuhan. Bisa juga orang-orang lain yang mendengar. Haleluya. Dan kita melihat ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Selanjutnya, Daud secara pribadi dia katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, saya pernah membaca satu tulisan ketika rusa dia haus mencari air, walaupun tempat yang dia hadapi terjal, ya, bukan rata, tetapi bergunung-gunung, keadaannya terjal, sangat menakutkan. Dia terobos terus tempat itu sampai mendapatkan air.
Bagaimana dengan kerinduan kita, saudara? Ya. Di sini dikatakan oleh firman Allah, Daud bilang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Daud punya kerinduan agar supaya dia bisa berjumpa dengan Allah, yang dikatakan supaya dia bisa mendapatkan satu kesegaran lewat sungai yang dia rindukan itu, yang dikatakan adalah Allah sendiri. Haleluya. Saya ingin bandingkan, coba kita buka Yoel 1. Yoel 1, kita buka firman Allah. Di sana kita melihat Yoel 1 ayat 20. Haleluya. Yoel 1 ayat 20. Kita lihat 1, 2, 3. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembala di padang gurun. Apa yang kita lihat di sana, saudara? Ini binatang-binatang sampai menjerit karena ingin untuk mendapatkan air. Saya bayangkan ini binatang, saudara. Bagaimana dengan manusia? Haleluya. Ya. Binatang pun sampai dia menjerit, tapi dia berusaha. Seperti rusa, dia berusaha agar mendapatkan air yang dia inginkan. Daud bilang, demikian aku telah merindukan Engkau. Daud umpamakan hidup daripada Tuhan adalah bagaikan air yang mengalir untuk menyejukkan kehidupannya. Di sini katakan binatang-binatang pada menjerit, di padang menjerit. Mereka teriak, mereka sedang haus. Dan dikatakan di sini, kenapa? Sebab wadi telah kering dan api pun telah makan habis tanah pengembalaan di padang gurun. Semua telah rata habis, gak ada tumbuhan-tumbuhan lagi. Dan binatang menjerit. Mereka melihat adalah dia mau dimakan, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi binatang pun menjerit. Mereka perlu air. Mereka perlu kesegaran. Kenapa mereka menjerit? Karena sebab wadi telah kering. Itu wadi kolam-kolam kecil, ya, yang ada di padang gurun. Ada kolam-kolam kecil, tetapi dikatakan ini telah kering. Ya. Ada istilah baru saya pernah belajar waktu di sekolah. Saya lupa namanya, tapi firman akan wadi, kolam kecil. Sekarang mungkin masih ingat itu ketika sudah belajar. Semua telah kering, firman Allah katakan, dan dikatakan bahwa tumbuhan telah dimakan habis oleh api. Semua telah terbakar saat habis. Gak ada yang mau dimakan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Ketika melihat semuanya telah habis, menjerit, Tuhan bagaimana? Keadaan saya begini, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita kembali pada pembacaan tadi, saudara. Mazmur 42. Daud bilang, seperti rusa aku merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Kita semua yang ada, kita sangat merindukan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kalau sudah tidak merindukan Tuhan, ngapain kita datang ke gereja? Haleluya. Karena kita ingin bertemu dengan Tuhan lewat iman kita. Kita ada di gereja. Tuhan, aku perlu ini, Tuhan. Aku merindukan agar supaya aku bertemu dengan Engkau. Biar malah katakan 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Pak, itu ada. Haleluya. Dan kita lihat di sini, dia sangat merindukan Tuhan. Ini harus kita perhatikan. Akhir zaman kita akan melihat, apalagi keadaannya semakin berat, saudara-saudara. Kita akan melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang akan kehilangan kerinduan untuk mencari Tuhan. Gak
punya kerinduan lagi, saudara. Tapi jemaat Pusaka Negara tidak seperti itu. Amin. Tetap rindu cari Tuhan. Haleluya. Situasi apapun, milikilah kerinduan. Tetap semangat datang beribadah kepada Tuhan. Milikilah kerinduan. Tuhan, saya mau beribadah. Itu kerinduan. Daud bilang bahwa aku merindukan Engkau ya Allah. Dan kita semua yang ada, Tuhan melihat kerinduan kita, terutama untuk mengagungkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah senangkan Tuhan, Tuhan lihat setiap apa yang kita hadapi, dan pasti Tuhan akan memperhatikan. Karena kita menyenangkan Tuhan lewat pujian kita kepada Tuhan. Kita senangkan dengan pujian kita. Manfaatkan waktu-waktu yang sangat indah ini di masa-masa krisis yang kita hadapi pada hari-hari ini, saudara. Kita manfaatkan, milikilah kerinduan untuk tetap setia memuliakan Allah, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan sehat. Haleluya. Gunakan kesehatan untuk dapat mengagungkan Tuhan. Mereka sudah mendahului kita. Mereka sudah senang. Amin. Tinggal kita menjalani hidup ini tetap setia sama Tuhan. Haleluya. Tetap bertahan, ya. Tetap bertahan setia diri Tuhan. Ada gangguan yang datang, aduh Tuhan memang hidup saya. Tuhan, Engkaulah penolongku. Jadi Tuhan ada. Saya lihat tadi beberapa hari yang lalu Pak Losma berawat, ya, tapi sudah datang ke gereja ada. Tuhan sudah jamah. Haleluya. Itu juga doa kita semua, amin. Saling mendoakan satu yang lain. Untuk kita tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Jalan hidup ini sebenarnya memberikan kita kesempatan bernafas untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Milikilah kerinduan. Tuhan, saya tetap beribadah kepada Tuhan apapun yang saya hadapi. Saya harus setia sampai akhir kehidupan saya. Itu kerinduan. Selanjutnya kita lihat ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah. Dia sangat haus kepada Allah. Orang yang haus, saudara, dia pasti cari air, ya, untuk menyegarkan. Saya percaya kita semua yang ada pada hari kita haus. Itu sebabnya secara rohani kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan Dia akan menjamah kita semua yang ada. Dia akan menyegarkan hati kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dan terutama kita juga datang untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Haleluya. Tujuan kita semata-mata, Tuhan, saya mau beribadah, saya menyenangkan, membalas kebaikan Tuhan. Sampai Dia katakan, bilakah aku boleh datang? Kapan aku bisa melihat Allah? Sampai Dia bertanya, aku haus kepada Tuhan. Kapan aku bisa melihat Engkau ya Allah? Haleluya. Dilanjutkan dengan kerinduan, dikatakan ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara lihat, Daud itu luar biasa. Oh, dia dicela, saudara-saudara. Ada orang yang berkata, hei Daud, di mana Allahmu? Mungkin saja satu saat iblis berbicara pada kita, jemaatku sadar di mana Allah kamu? Bilang Allah ada di samping saya. Haleluya. Allah menyertai saya. Haleluya. Allah di dalam rumah tangga saya. Allah ada di samping saya, di dalam pribadi saya. Kita katakan Allah menyertai saya. Memang seringkali iblis berbicara, nggak ada. Tapi kita punya keyakinan, dimanapun kita berada, ada Allah yang menyertai. Haleluya. Kita ada, karena Tuhan tetap menyertai kita. Amin.
Dia katakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Haleluya. Tantangan yang luar biasa yang dihadapi. Tetapi apakah dia menyerah? Oh tidak, saudara. Daud tidak menyerah dengan keadaan. Kita baca bersama-sama ayat 5. 1, 2, 3. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Daud maju terus ke rumah Allah dalam kepadatan manusia. Tidak tahu berapa banyak orang yang dia lewati, tapi dia maju terus pantang menyerah. Mau maju terus, saudara. Haleluya. Bayangkan di tengah-tengah kepadatan manusia, Daud tidak peduli dengan keadaan yang ada. Dia bilang, aku melangkah ke rumah Allah. Haleluya. Tetaplah melangkah. Tuhan tetapkan orang-orang yang hidup berkenan kepada-Nya. Haleluya. Dikatakan bahwa dia melangkah, tetap melangkah. Walaupun berat yang dihadapi, dia melangkah. Tidak menyerah, tidak pantang menyerah, tidak pantang mundur. Haleluya. Coba kita lihat pembacaan Mazmur 119. Bacaan terakhir ya. Mazmur 119. Kita melihat ayatnya yang ke-80 sampai 82. Mazmur 119 tentang kerinduan Daud. Mazmur 119 ayat 80 sampai 82. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah hatiku tulus dalam mendekatkan kepadamu, supaya jangan aku mendapat malu. 81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. 82. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bila mana Engkau menghibur aku. Haleluya. Daud bilang sama Tuhan, Tuhan tahu hati saya tulus terhadap firman Allah. Ini 80. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan itu firman. Mari kita tetap tulus dalam firman Allah, kan? Berat ataupun bagaimana, mari kita terus menjalankan firman Allah. Haleluya. Tulus, tidak terpaksa. Saya melayani Engkau Tuhan. Ada ketulusan dalam kita melayani Tuhan. Maju terus kirim Tuhan, melayani Tuhan. Dan dikatakan supaya jangan aku mendapat malu. Haleluya. Selanjutnya, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Saudara, Daud sampai dia bilang habis jiwaku merindukan. Saya baca dalam terjemahan lama, dia tergeletak tanpa sadar sampai jatuh, tapi Tuhan angkat kembali. Haleluya. Dikatakan karena apa? Merindukan keselamatan. Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita bersyukur karena Tuhan sudah selamatkan kita. Amin. Ya, kita bersyukur karena Tuhan sudah selamatkan kita, dan pasti kerajaan sorga menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah yang terutama, manusia di dunia ini merindukan keselamatan yang kekal. Oleh sebabnya tetaplah pertahankan keselamatan. Keselamatan ini bukan dari dunia, tapi sampai kita masuk surga. Dia katakan, aku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu.
firman Allah. Tetaplah setia kepada Tuhan. Pertahankanlah keselamatan ini. Firman katakan, apalah artinya engkau memiliki segenap dunia tapi jiwamu binasa. Haleluya. Kita bersyukur sekali lagi karena kita telah diselamatkan. Pertahankan keselamatan ini. Apapun yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan. 82 hari. Mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghibur aku? Semua perlu kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Ya. Saya tidak tahu kesusahan saudara, tapi Tuhan melihat kesusahan saudara. Dan melihat hati kita semua. Dan pasti jamah dan hiburkan kita semua lewat kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kita beri syukur.